IGGI, Intergovernmental Group on Indonesia, atau yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Kelompok Antar Pemerintah bagi Indonesia, merupakan kelompok internasional terdiri dari negara-negara, serta lembaga keuangan yang didirikan dengan tujuan memberikan dana pinjaman kepada Indonesia pada periode Orde Baru. IGGI beroperasi selama 26 tahun, sejak 1967 hingga 1992 di bawah pimpinan Belanda. Bantuan pertama IGGI disalurkan untuk penyusunan program Rapidita 1 atau rencana pembangunan 5 tahun yang membutuhkan dana besar untuk direalisasikan. Hal ini dikarenakan pada pasca periode hiperinflasi tahun 1962 hingga 1966, hampir pada seluruh aspek pemerintahan meninggalkan dampak besar, terutama pada aspek perekonomian. Indonesia juga memiliki utang-utang lama yang hingga awal Orde Baru berjumlah sekitar 2,3 miliar US dollar. Harga barang meningkat hingga 50% per bulannya, dan jumlah uang yang beredar 2 kali lipat membuat sebagian besar sektor ekonomi merosot. Inflasi, korupsi, serta isu PKI ikut andil dalam mempengaruhi peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Fokus pemerintahan Soeharto pada saat itu adalah memulihkan kemerosotan ekonomi Indonesia. Dalam misi tersebut, pemerintah Indonesia mencoba untuk mengadakan kerjasama dan menerima bantuan ekonomi secara multilateral dalam bentuk pinjaman atau sumbangan. Dibentuklah IGI sebagai lembaga koordinator mengenai bantuan untuk Indonesia. IGI memiliki peran besar dalam meningkatnya ekonomi serta pembangunan Indonesia pada masa Orde Baru. Seiring berjalannya waktu, kerjasama multilateral ini berjalan dengan lancar. Namun, keadaan berubah pada 1992 ketika Jan Pronk, Menteri Luar Negeri dan Pembangunan Belanda yang pada saat itu merupakan ketua IGI, mengeluarkan pendapatnya yang mengecam pemerintahan Indonesia atas kasus pelanggaran hak asasi manusia di Timur Timur pada pembantaian Santa Cruz atau yang disebut juga sebagai pembantaian Dili. Berita ini direspon oleh Indonesia yang kurang baik. Akibatnya, Presiden Soeharto mengambil tindakan dengan menolak bantuan pinjaman pembangunan dari Belanda. Setelah dibubarkan, IGI berubah menjadi CGI atau Consultative Group on Indonesia. Selama IGI berjalan, terdapat banyak desas-desus terkait korupsi yang berhubungan dengan adanya masukan uang dari luar negeri. Korupsi telah menjadi benalu di pemerintahan Indonesia sejak kepresidenan pertama. Namun pada masa Orde Baru, terjadi peningkatan tingkat korupsi di Indonesia sejak bantuan IGI disalurkan ke Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa kepresidenan Soeharto atau pada masa Orde Baru memang mengalami kenaikan. Namun kelebihan ini juga tidak luput dari kekurangannya. Salah satu karakteristik masa kepemimpinan Soeharto yaitu pemerintahannya dikenal sangat korup. Kasus-kasus korupsi era ini terbilang mudah diprediksi karena terpusat. Pada umumnya, para pengusaha serta investor sudah mengetahui berapa jumlah uang yang perlu disisihkan dengan alasan sebagai uang tambahan, dan sudah memiliki target siapa saja yang dapat mereka berikan uang tersebut. Adapun beberapa kasus korupsi yang cukup besar pada masa Orde Baru, yaitu kasus korupsi Bulog pada tahun 1970 hingga 1971 dengan jumlah 12,8 miliar rupiah. Kemudian korupsi Pertamina pada tahun 1969 dengan jumlah kurang lebih 3,3 miliar rupiah dan 468 ribu dolar Amerika Serikat, serta korupsi PN Telekomunikasi atau Telkom pada tahun 1970 dengan jumlah 1 miliar rupiah. Lalu bagaimana tanggapan Belanda sebagai pihak yang memberikan bantuan mengenai hal ini? Organisasi-organisasi HAM non-pemerintah di Belanda meminta berulang kali agar situasi yang berkaitan dengan HAM di Indonesia dimasukkan ke dalam agenda IGGI. Namun, hal ini ditolak oleh Belanda dan anggota IGGI lainnya. Menteri Jan Pronk kemudian mengumumkan akan meninjau kembali seluruh program bantuan pembangunan untuk Indonesia dalam sebuah makalah tinjauan kebijakan. Makalah ini menyimpulkan bahwa tidak akan menghentikan bantuan pembangunan kepada Indonesia karena pemerintah Indonesia di bawah tekanan internasional telah mengumumkan bahwa mereka akan melakukan sesuatu terhadap masalah tahanan politiknya. Dilihat dari kasus-kasus korupsi yang besar serta data-data yang telah dijabarkan sebelumnya, bisa ditarik kesimpulan bahwa bubarnya IGGI sedikit banyak memiliki pengaruh terhadap meningkatnya kasus korupsi di Indonesia. Memang sebelum itu, kasus korupsi di Indonesia sudah merajalela, terutama dengan maraknya kasus KKN, yaitu korupsi, kolusi, nepotisme pada pemerintahan Soekarno.
Namun pada masa Orde Baru, korupsi terus bergulir di pemerintahan bahkan melibatkan presiden itu sendiri dan berkembang menjadi corengan besar dalam nama pemerintahan Indonesia. Korupsi Bulog, Pertamina, PT Telkom, dan masih banyak lainnya korupsi yang tidak tercatat menjadi alat yang menjerumuskan rakyat Indonesia dalam kemiskinan dan penderitaan. Korupsi, baik dulu maupun kini, akan selalu menjadi penyakit bangsa terbesar yang menjadi tugas bagi bangsa Indonesia untuk dimusnahkan.